Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di kesempatan kali ini kita akan bahas tentang filamen atau belajar tentang filamen PHP ya. Ini adalah ya toolkit. Toolkit itu apa? Ya stacknya ya, tool stack itu ya. Tailwind, Alpine, Laravel, Livewire. Dan ini sementara di versi 2 ini kayaknya masih lebih cocok untuk admin aja. Kalau versi 3 nanti dibuat lebih general untuk generate di luar admin panel juga bisa ya. Walaupun sebenarnya kalau ini dibuat bukan untuk admin panel sepertinya sudah bisa juga ya. Cuman namanya dulu masih filamen admin gitu ya. Jadi mungkin kita tunggu juga nanti progresnya di versi ketiga. Nah, kali ini kita akan belajar tentang filamen dengan studi kasus. Itu saya akan coba rebuild secara sederhana backend atau dashboard admin dari si kawancoding.com ya. Jadi itu website juga udah lama nggak update. Jadi kita coba bikin dashboard atau admin panelnya dengan menggunakan filamen ini ya. Ada beberapa tabel yang perlu kita buat, misalnya nanti artikel sama course ya. Jadi mungkin yang utama aja. Jadi kalau kita lihat di sini websitenya, jadi mau saya rebuild admin panelnya dengan filamen ini ya. Jadi mungkin nggak sama persis, cuman beberapa fungsi utamanya akan kita bahas di sini ya. Ya seperti untuk menambahkan course, dan di setiap course ini ada beberapa episode seperti ini ya. Jadi ini yang akan kita coba capai dengan menggunakan Fortify nih. Oke, dengan filamen. Oke. Nah, sekarang kita akan gunakan Laravel 10 ya. Kebetulan juga baru rilis ya. CD Sites. Kemudian mungkin masuk ke project aja ya. Oke, saya bikin projectnya Laravel new KK filamen, oke, atau KK aja deh ya, biar singkat. Atau ya KK kan kawan coding gitu ya. Oke, kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Oke, di sini nggak pakai bridge, nggak pakai apapun ya kayaknya ya, mungkin ya. Kita langsung filamen dulu aja. Jadi untuk front end-nya atau tampilan website depannya ini ya mungkin belakangan. Jadi kita emang belajar untuk bikin dashboard atau admin panelnya. Oke, kita masuk ke dokumentasinya si filamen ini ya. Jadi dokumentasi. Nah, ini kita bisa gunakan composer require filamen aja. Mungkin ini aja biar pakai yang terbaru aja ya. Oke, kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Terus kalau sudah selesai nanti kita cuma bikin user aja untuk filamennya ya. Kita tunggu. Kita copy ya. Jadi kita copy aja deh. Oke, apa tuh ya? Oke, link URL parser. Kita hiraukan. Jadi sorry, kita harusnya masuk dulu ke KK. Nah, di sini kita artisan make filament user. Oke, kenapa belum ya? Sorry, ternyata saya tadi salah install filamennya ya. Oke, belum masuk project tapi saya udah install filamen. Kita ulangi untuk install filamen. Oke, kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Oke, ini sudah selesai dan kita coba jalankan perintahnya. Filamen user namanya Amirul, ini untuk admin ya, Amirul kawancoding.com. Oke, database-nya belum ada, sorry. Table plus ini di server ya, jadi saya akan buat atau buka koneksi di lokal. Oke, MySQL. Kemudian di sini saya akan buat namanya KK aja deh, biar langsung bisa ya. Oke, mungkin kita juga akan buka projectnya dulu. Jadi di sini kita buka PHP Storm. Oke, kita buka projectnya. Oke, sites project KK. Oke, trust project. Oke, kita tunggu. Nah, udah selesai ya. Oke, kita coba jalankan PHP artisan migrate. Oke, sudah termigrate ya. Oke, kita lihat sekarang. Oke, kita buat usernya lagi. Kita ulangi prosesnya.
amirul@kawancoding.com. Passwordnya 1-8 aja deh ya. No dulu karena kita sudah pernah bintang untuk project filament. Oke, sepertinya sudah cukup. Kita buka text editor di sini. Oke. Kita coba cek table ya. Table yang ini kita butuh apa aja nih? Oke, ini biarin ya user ya. Kita butuh course dulu deh ya. Karena yang utama di web ini atau di websitenya Kawan Coding itu kan course, dan ya karena course ini juga ada relasi-relasinya ya, nanti entah ada kategori, entah nanti relasi ke episodenya atau videonya ya. Nah oke, kita buat dulu, kita contoh aja biar nggak mikir-mikir lagi. Strukturnya seperti ini ya. Oke, ada user ID, kategori ID. Oke, berarti kita bikin kategori juga ya, berarti nanti kita bikin kategori dulu. Oke, kita gunakan di sini aja, atau ya di item aja deh ya biar kelihatan. PHP artisan. Oke. Make model kategori min m. Nah setelah kategori kita bikin PHP artisan make model course min m ya dengan migrationnya. Setelah course itu ada video ya. Oke, PHP artisan make model video min m. Oke, kita buat seperti ini dulu. Dan untuk pertama kali kalau saya install project, itu saya akan tuju bagian app service provider. Di bagian boot ini kita tambahkan model unguard ya. Misalnya nanti kita pakai metode create dan lain-lainnya biar nggak nambahin ke available atau guarded ke setiap modelnya, biar nggak lupa. Jadi otomatis nanti operasi database-nya udah terima mass assignment. Oke. Kita sudah selesai dengan ini. Yang perlu kita lakukan adalah bikin migration-nya tadi, atau benerin migration-nya ya. Create kategoris. Kategoris itu ada apa aja sih? Kita lihat kategoris ada name sama Slack aja. Oke, string name, string Slack ya. Dan Slack-nya ini kita buat unique. Oke, lalu untuk course kita lihat tadi ada apa aja. Course. Oke, ada user ID, kategori ID. Oke, foreign ID, user ID, constraint. Kemudian di sini ada foreign ID, kategori ID, constraint. Kemudian ada apa lagi tadi? Title ya, string title. Ada Slack ya, Slack unique ya untuk Slack tentunya. Slack thumbnail. Oke. String juga ya, karena nanti untuk nyimpen string atau path-nya aja. Untuk filenya kan kita simpennya di di file ya, atau di storage. Kita gunakan nullable, defaultnya null ya, default null. Lalu ada description, duration. Descriptionnya kita buat teks. Oke, mungkin kita buat nullable aja ya. Mungkin ya defaultnya null. String tadi apa? Duration ya, duration atau durasi videonya. Kita gunakan nullable juga deh, nggak apa-apa ya. Default 0 deh. Price, mungkin butuh price ya. Price-nya pakai apa? Big integer. Price misalnya nanti ini harganya untuk course premium gitu ya, misalnya. Oke, kita simpan seperti ini untuk course. Untuk video kita coba lihat tabel videos. Ada course ID, episode, title, Slack. Oke. Foreign ID, course ID ya. Oke, tapi course tadi ada user ID. Perlu nggak ya user ID? Oke, kita buat perlu aja deh.
course ID constraint. Jadi mungkin nanti ada orang lain selain saya yang bikin course di namanya di kawan coding, sorry. Oke. Kenapa ngeblank aja nih? Episode mungkin kita bisa buat seperti ini. Title Slack YouTube ID duration. Unique, kemudian ada duration. Oke, kemudian ada YouTube ID ya. Nah, YouTube ID itu ya buat ya ID YouTube-nya. Untuk ya ID YouTube videonya ya. Kemudian boolean is previewable, default false ya. Jadi apakah videonya ini bisa di preview? Kalau kita lihat di sini itu ada beberapa yang bisa di preview, jadi muncul langsung playernya ya di sini harusnya. Nah kalau yang nggak bisa itu nggak muncul playernya. Ini bisa semua. Cuman ini masih lama banget video lama-lama ini ya. Oke, kita coba cek lagi di tempat lain. Mungkin di mana ya? Lupa ini mungkin ya. Dan di sini juga nggak dikasih tanda sih. Nah, kamu harus login untuk menonton video ini. Jadi itu digunakan untuk flag itu aja ya. Previewable atau enggak. Oke, sekarang mungkin kita coba untuk bikin si ini dulu ya. Video atau course dan video dan kategorinya ya. Jadi ya mungkin cukup ini dulu. Karena ya kita mungkin kalau memang masih memungkinkan atau oke nanti ya kita lanjutkan untuk bikin yang artikel ya. Oke, sekarang bagaimana kita memulai dengan Filament admin. Jadi oke, bentar ya, saya tes dulu kakak.ts. Oke, jadi ini Laravel 10 untuk homepage-nya seperti itu. Kemudian kalau saya /admin harusnya ini udah Filament ya. Nah, ini Filament. Nah, Filament admin di sini saya amirul@kawancoding.com sampai 78. Oke, remember me ya, biar nggak login berulang-ulang. Nah, ini tampilan dari Filament. Oke, apakah sudah familiar atau belum? Ya, kalau saya udah beberapa kali bikin coba-coba dengan Filament. Nah, sekarang kita akan belajar untuk bikin sebuah CRUD dengan Filament ya. Create, read, update, dan delete. Oke, kita buat kita masuknya itu di sini ya. Di bagian admin panel ya, karena kita pakai admin panelnya, jadi semuanya. Jadi si Filament itu dipisah, ada form builder, table builder, sama notification. Nah, form builder ini kayaknya yang bisa buat front end, maksudnya itu bisa dibuat sendiri gitu loh, nggak harus pakai Filament admin. Jadi misalnya kita punya aplikasi, kita bisa bikin form builder pakai si Filament ini, terus kemudian table builder. Nah, kelebihannya itu adalah dia responsif dan bisa reaktif ya. Jadi kayak dia ada update UI itu juga langsung otomatis. Misalnya kita bikin data, dia juga bisa reaktif ya, jadi nambah. Atau misalnya pas input, ada inputan lain, misalnya text dan slug atau title dan slug, itu otomatis nanti dia bisa bikin slugnya otomatis. Oke, jadi nanti itu kita pelajari ya. Jadi sekarang kita coba dulu untuk bikin kategori yang paling gampang ya. Jadi di kategori itu kan ada nama sama slug kalau nggak salah ya. Kita lihat ya, di kategori ada nama dan slug. Oke, cukup ya. Jadi kita masuk ke sini, kemudian ya instalasi dan lain-lain sudah, kita masuk ke resource ya. Resource itu ya yang kita anggap misalnya resource itu adalah kategorinya ya. Kategori itu adalah resource. Jadi kita bikin sebuah resource untuk kategori. Nah, di Filament resource itu nanti ada list record-nya, delete record, dan bukan delete ya, create record sama edit record. Oke, kita buat aja langsung ya, biar langsung kelihatan maksudnya. Oke, PHP Artisan make Filament resource. Kemudian di sini nama, ya kalau namanya sih saya biasanya samain sama model ya. Walaupun bisa di custom. Ada kebutuhan misalnya custom, misalnya resource-nya. Mungkin satu model ada 2 resource misalnya. Karena saya pernah mengalami hal tersebut. Oke, kita balik. Jadi kita nggak terlalu banyak ngomongnya. Karena ini udah cukup. Filament resource. Oke, kemudian di sini kategori. Oke. Kita sudah berhasil membuatnya. Dan di sini masuknya itu di HTTP bukan ya. Ternyata di app Filament ini ya. Saya agak lupa. Oke,
Sekarang kita punya namanya kategori resource dalam sebuah folder, di mana nanti ada page, di mana kita juga bisa menambah widget kalau kita butuh. Cuman kita butuh ini aja ya, masih ini aja. Yang perlu kita edit sebenarnya, kalau emang nggak perlu custom apapun, maksudnya nggak banyak-banyak custom, itu hanya di kategori resource ini atau di file kategori resource ini. Nah, kita buat form atau buat tabelnya dulu. Nah, kalau saya sih pasti buat tabelnya dulu ya, karena di sini kalau kita perhatikan, kalau kita refresh, sekarang muncul kategori langsung, otomatis ya, nggak bikin apapun. Oke, kita nggak punya kakak kategoris, karena ya kita belum jalanin migration-nya. Oke, PHP Artisan migrate, dan kita, boom, sudah punya ini. Cuman di sini kita nggak nampilin apapun, karena ya kita nggak punya apapun gitu loh ya. Maksudnya yang kita tampilin itu apa gitu ya. Kita masuk lagi ke dokumentasinya. Oke, jadi di sini untuk listing record, nah di sini kita bisa lihat listing record. Untuk text column berarti dia pakai ini, text column ya namanya, terus name dan slug misalnya nanti gitu. Apakah bisa di sort atau enggak, itu pakai metode sortable ini. Oke, sekarang saya akan coba bikin text column. Oke, make ya, name. Oke, kemudian bisa kita ubah labelnya juga. Label misalnya nama kategori misalnya seperti ini. Kalau kita pakai website yang berbahasa Indonesia misalnya ya. Nah ini slug, nggak perlu ya labelnya. Kalau kita coba refresh sekarang di sini, nah ada nama kategori, ada slugnya. Oke, di sini ada new kategori. Mungkin kalau saya ini adalah orang Indonesia, mungkin akan saya ubah ya. Jadi si Filament itu juga menyediakan gitu loh ya, untuk apa namanya, translation. Oke, translation ya. Jadi translation untuk bahasa Indonesia, Bootstrap bukan, tapi di config app. Mana sih confignya? Oke, di sini kan ada yang namanya time zone-nya, mungkin kita ubah Asia Jakarta ya. Oke, kita ubah Asia Jakarta, lokalnya ID. Oke, kita coba seperti ini, kita refresh, dan di sini ada berbahasa Indonesia buat. Oke, dan di sini kita bisa lihat form yang kita punya. Oke, di sini masih kosong, dan bagaimana kita membuat sebuah form untuk melakukan proses CRUD atau CRUD. Oke, karena listing sudah, kita masuk ke creating record ya. Jadi ini akan berlaku juga nanti sama dengan edit otomatis ya. Nanti secara otomatis kalau kita masuk ke sini tadi di kategori resource ini, atau ya pokoknya file resource-nya atau class resource-nya, form ini akan berlaku untuk create dan editnya. Nah, sementara itu kalau ada customisasi itu akan kita gunakan di sini, atau ya gunakan di sini. Ya, gunakan metode-metode yang ada di sini. Oke, ternyata di sini nggak disediakan ya. Oke, oh disediakan di mana? Oke, mungkin bukan di sini untuk tempatnya. Tapi kita bisa masuk ke sini nih, form builder ya, ke form builder aja. Kemudian untuk formnya, jadi kita ada field-fieldnya ini ya, text input dan lain-lainnya. Oke, jadi kita gunakan text input, make, dan seterusnya. Ini ada validasinya juga ya. Oke, input ya, text input. Oke, text input make, gitu aja. Jadi kita tinggal tambahkan di skema. Make, name, label, kita samakan nama kategori, misalnya seperti ini. Text input, make, slug, oke. Jadi ini itu, atau di dalam make-nya ini kita samakan dengan yang ada di database ya, karena nanti digunakan untuk proses CRUD-nya. Nah, sedangkan label itu ya labelnya itu. Kemudian kita coba refresh. Kalau kita nggak ubah namanya, maka slug seperti ini, oke. Mungkin ini kurang cakep ya, jadi kalau kurang cakep seperti ini ya karena ya background-nya kok sama banget. Itu bisa kita masuk ke layout, di admin panel kalau nggak salah juga ya. Mana ini layout appearance, lupa ya di mana. Oke, kita coba cari layout. Nah ini ya, layout. Oke, ini bukan. Ini layoutnya si table ya, tablenya.
Oh ini layout ya. Ini controlling grid dan lain-lainnya. Oke, sebenarnya ada card di mana ya? Coba saya cari aja. Sebenarnya ada card di layout form. Oh, di formnya ya. Jadi ada di form dokumentasinya card. Jadi kita bisa bikin card make skema. Oke, jadi di sini ada skema dan ini kita bungkus ke dalam sebuah card make. Kemudian di sini kita buat skema. Kemudian ini bentuknya array dan kita simpan seperti ini. Lalu kita coba lihat refresh, dan kita punya tampilan yang seperti ini. Oke, mungkin lebih terlalu panjang seperti ini. Kalau mau, kita tinggal tambahkan di cardnya ini, di skemanya card ini, kita tambahkan columns 2. Jadi kita buat 2 kolom seperti ini. Seenak itu ya. Mungkin placeholder, kalau memang butuh placeholder, silakan tambahkan di sini placeholder. Nama kategori, kemudian mungkin slug gitu ya, placeholdernya slug. Oke, kita coba refresh. Nah, di sini ada placeholder, jadi seenak gitu ya. Oke, kemudian di sini kita coba bikin ya nama kategorinya Laravel, kemudian slugnya ya Laravel. Buat. Oke, data berhasil dibuat. Kita coba lihat di sini. Nah, ada Laravel, ada slugnya seperti ini. Kemudian bisa kita ubah ya, langsung aja otomatis Laravels. Kita simpan, data berhasil disimpan. Nah, sebenarnya ini redirect-nya itu bisa diatur ya. Oke, jadi bisa diatur redirect-nya. Cuman ya kita biarkan default dulu aja. Nanti kita belajar gimana redirect supaya balik ke sini. Nah, sudah berhasil ya. Jadi sesingkat itu kita bisa bikin create dan editnya. Lalu mungkin di sini saya akan langsung bikin slug-nya, maksudnya slug yang langsung reaktif gitu ya. Jadi nanti kalau kita ngetik apapun di sini otomatis gitu ya. Jadi kita buat contohnya. Contohnya di mana ya? Ada kok reaktif. Nah ini ya. Mana nih? Nah ini the field depending ya. Oke, di sini ada reaktif. Jadi inputan ini harus ditambahkan reaktif. Mungkin saya taruh di atas saja ya, reaktif. Nah, fungsinya itu apa? Bukan ya. Jadi di sini reaktif after state hydrate. Kalau nggak salah after state. Nah, ini ada contohnya nih. Oke, ini ada contohnya after state update ya. Jadi kita gunakan after state update lalu kita set. Oke. Closure-nya kita import. str-nya kita juga import. Nah, state ya. Jadi yang kita ambil state-nya. Nah, kemudian set itu untuk ngeset. Nah, slug ini adalah ini ya, sesuai namanya yang kita gunakan di Mac-nya. Oke, kita coba sekarang ya. Jadi kita coba refresh. Kategorinya Vue.js atau React Native. Oke, di sini otomatis. Nah, mungkin kita gunakan disable ya di sini, biar nggak bisa diedit. Oke, React Native. Oke, nah di sini disable dan nggak bisa diedit. Kita buat, sudah terbuat, dan di sini kita bisa lihat ya. Jadi kita punya kategori atau 2 kategori. Oke, lanjut ya. Kita sekarang masuk ke course dulu. Jadi mungkin nanti kalau emang terlalu lama akan kita potong videonya. Kita masuk ke course. Jadi kita buat lagi filament resource PHP Artisan. Make filament resource course. Oke. Kita juga punya sekarang course ya. Nah, course-nya ini kita sudah punya. Mungkin kita skip dulu untuk tampilannya, atau ya untuk tampilan ini kita langsung ke formnya aja dibuat ini ya. Jadi di course resource ini ya kita akan gunakan card seperti tadi supaya cakep ya, ada putihnya gitu kan. Card make skema. Inputannya apa aja nih untuk course, cukup banyak ya.
course ada apa aja. Kita lihat strukturnya, ada user ID, kategori ID, title. Oke. Kalau user ID-nya mungkin kita akan buat nanti ya, sesuai misalnya kita buat satu aja deh. Kita buat inputan dulu deh. Oke, di sini text input make user ID. Misalnya labelnya author ya, atau pemilik course-nya lah, bebas. Kemudian text input. Oke, di sini ada kategori ID, jadi kita akan coba belajar tentang select ya. Select ini make namanya kategori ID. Kemudian di sini labelnya kategori. Oke, kita punya label kategori. Optionnya, nah optionnya itu pakai ID sama name gitu ya. Jadi kita gunakan kategori modelnya ya. Kemudian kita gunakan query look name sama ID. Kalau nggak salah gini, pokoknya formatnya itu key-nya ini kolomnya. Oke, kita coba. Nah, seperti ini. Pilih salah satu opsi. Nah, misalnya kita punya banyak kategori, itu kita tinggal tambahkan di sini di select-nya itu searchable ya, searchable seperti ini. Kita coba refresh dan di sini searchable ya, React Native. Oke. Kalau mau multiple bisa kayaknya. Kalau nggak salah di sini, mana tadi ya? Kategori resource, course resource ini. Kita masuk mana tadi? Kalau nggak salah di sini bisa buat multiple. Oke, multiple kalau mau multiple kategori ya. Cuman kan tadi saya settingnya ini cuma single kategori. Oke, setelah kategori ada apa lagi? Ada title dan slug lagi. Oke, mungkin title dan slugnya kita copy aja dari kategori resource ya, biar nggak lama. Kita copy. Oke. Thumbnail itu gambar. Di sini ada kok file upload, otomatis nanti dia file upload ya. Make thumbnail. Dia otomatis pakai path nanti. Label thumbnail. Oke, sebenarnya kalau sama nggak usah sih. Oke, thumbnail, description. Oke, description itu mungkin teks ya. Text area apa ya kalau di sini text area? Kita coba. Oke, ada text area sih. Oke, text area make. Walah. Kemudian di sini ada duration ya. Text area, text input make duration. Oke, jadi kita coba seret dan jatuhkan file. Oke, kita bisa seperti ini. Oke, kemudian di sini kita coba lihat description, ada apa lagi setelah description, duration, price. Oke, mungkin price-nya kita buat numerik ya. Tapi tetap inputannya tuh ya text input make price, kemudian mungkin label harga, kemudian untuk validasinya di sini kita buat numerik. Oke, jadi kalau numerik nanti beda juga inputannya, jadi ya hanya bisa diinput nomor, dan di sini ada stepnya. Oke, seperti ini dulu ya. Jadi autornya mungkin kita akan pelajari nanti. Oke, kita buat satu ya karena usernya cuma satu. Oke, Laravel. Oke, nama kategori bukan ini ya. Ini judul kursus atau judul kelas gitu ya. Oke, satu Laravel, belajar Laravel 10.
Oke, di sini udah otomatis. Thumbnailnya mungkin ini deh ya, kita buat ini. Nah, ini udah terupload. Mungkin kita butuh PHP Artisan Storage Link. Oke. Terus kemudian durasinya 10 menit, misal kita buat seperti itu. Belajar Laravel 10. Oke, defaultnya ini 0 ya. Kita buat gratis. Kita buat unknown column name. Di sini harusnya bukan name tapi title. Beda lagi ya, title. Kita coba refresh 1. Judul kelas Laravel 10. Thumbnailnya itu pakai Laravel 10 ini. Durasinya anggaplah 10 menit. Belajar Laravel 10. Kemudian harganya kita buat 0 atau gratis ya. Buat data berhasil dibuat, kita lihat course-nya di sini. Kita belum menampilkan apapun ya. Jadi di sini kita harus tampilkan nama, judul dan lain-lainnya. Ada text column, title, labelnya judul atau judul kelas lah ya. Text column lagi, text column perlu nggak ditampilin slagnya nggak ya? Duration mungkin ya. Duration, labelnya durasi. Thumbnail deh ya. Image column, make thumbnail. Kita coba refresh. Kita lihat thumbnailnya di sini ada ya. Dan kalau kita klik, otomatis ke bagian edit, ubah course ini ya. Kemudian durasi Laravel Slack, harga mungkin ya. Kita buat seperti ini dulu. Jadi ini udah cukup lah ya. Jadi kita sekarang adalah bagaimana kita menghapus author ini atau kolom author, kan ini masih manual tuh satu ya. Nah, ini sebenarnya bisa aja kita klik ya. Cuman kalau author kan ya yang rilis course-nya itu ya dari orang yang login gitu biasanya ya. Nah, ini kita bisa gunakan tadi di dokumentasinya ya, creating record. Ke bawah terus. Admin panel di creating record. Jadi di sini kita bisa sebelum create itu kita bisa menambahkan data atau kita memodifikasi datanya. Jadi metodenya itu ada mutate form data before create. Jadi kita bisa tambahkan ini di create-nya ya. Nah, untuk nambahin itu ya kita masuk ke bagian course resource, pages atau page ya, halaman, create course, dan di sini tempatnya. User ID sama dengan out ID. Sekarang di course resource saya bisa coba hapus ini. Author ya, ini kita hapus. Kita coba lagi, mungkin pilih kategori React Native, membuat mobile apps dengan React Native. Thumbnailnya nggak tahu ya, kita ambil gambar sembarang deh. Durasinya 20 menit misalnya. React Native good. Harganya 0. Buat dan kita lihat course-nya. Di sini kita bisa juga berhasil membuat. Nah, lalu apakah di database sudah benar untuk datanya? Users, videos, bukan course ya. Nah, user ID-nya 11 ini. Jadi kita sudah berhasil memodifikasi data yang sebelum di create. Nah, kemudian apa lagi yang bisa kita coba di sini? Untuk course mungkin cukup ya. Nah, mungkin kalau bahas bagian edit nih ya. Kategorinya sudah benar nggak ya? Kategori Laravel. Otomatis betul, udah otomatis ya. Kategorinya Laravel juga. React Native, kategorinya React Native. Jadi sudah benar ya untuk kategorinya. Jadi seperti itu.
Oke, mungkin ini course. Lalu untuk video, mungkin bisa kita buat di bawahnya ini. Tapi ya bisa aja sih, boleh aja kita buat di bawahnya. Jadi misalnya menambahkan video ke dalam course ini, misalnya itu ya. Dan mungkin di sini bisa di collapsible. Jadi dia nggak kelihatan gitu ya sebelum dibuka. Cuman ya ini kita biarin seperti ini dulu. Oke, kemudian kita lanjut ke relasi ya mungkin ya. Oke, kita setup relasinya dulu. Kita masuk ke model, kategori, has many, apa tadi ya? Course. Oke. Course class. Oke, lalu course ini kita setup belongs to kategori. Kita coba tampilkan ya kalau berelasi atau ya punya relasi. Sorry, ini harusnya kecil ya untuk penamaannya. Lalu setelah, oh ya betul ya, belongs to, kemudian ini course ini has many videos. Nah, di sini ada has many, kita setup videosnya, video class, dan terakhir video kita coba belongs to ya, kalau video belongs to ke course class. Oke, kita simpan seperti ini. Oke, nah sekarang kita coba masuk ke course ini dan kita tampilkan kategorinya ya. Oke, gimana cara menampilkan kategori? Kita masuk ke course resource dan kita masuk ke text column. Jadi text column make kategori. Kemudian di sini labelnya kategori seperti ini. Tapi kalau kategori ID tentunya yang tampil ID-nya. Nah, kita bisa buat ini sesuai nama relasinya ya. Relasinya kategori .name. Oke, kita buat seperti ini. Kita refresh dan sekarang muncul sesuai nama kategorinya. Oke, jadi semudah itu ya dengan filament. Oke, kemudian kita coba cek yang lain apakah ada. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya. Jadi biar nggak terlalu lama banget, jadi kita cukupin sampai kategori dan course ini dulu. Jadi nanti berikutnya akan kita buat si video ya, video itu di dalam sebuah course ya. Jadi nanti kita tambahinnya itu nggak seperti ini, tapi kita gunakan relation manager. Mana tuh relation manager? Ada pokoknya ya di sini. Relation. Kok nggak ada sih? Apa ganti ya dokumentasinya? Ini loh, relation manager, sorry. Tak kira kayak gini dia. Maksudnya di section sendiri, ternyata di dalam resource juga ada relation manager nanti. Jadi ini yang akan kita buat. Jadi kalau relation manager nanti tampilannya itu ada di bawah edit ya. Jadi dia akan ada tampilan lagi. Jadi kita nggak bikin section untuk video sendiri, tapi di dalam sebuah course. Atau karena nanti video itu kan adanya di dalam sebuah course ya. Jadi ya course itu punya berapa video atau banyak berapa episode gitu ya, ditambahin di bawahnya situ. Jadi itu yang akan kita capai di bagian berikutnya. Oke, kita akan jumpa lagi atau kita lanjutkan di bagian berikutnya.